Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan atau bisa disingkat dengan K3L. Tapi sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri lagi ya, karena LAS 2 dan LAS 3 itu pertemuan pertama dengan saya. Oke. Nama saya Krisya Nurhaini Forest Mahardika. Kalian dapat memanggil saya dengan Bu Krisya atau Mem Krisya. Saya akan mengampu pelajaran perancangan dasar teknik mesin atau PDTM dan pembimbing akademik atau PA kalian LAS 1, LAS 2, dan LAS 3. Waktu kalian SMP, kalian itu menyebut sebutan PA dengan sebutan wali kelas gitu ya. Jadi kalian paham apa itu pembimbing akademik. Saya mau mengevaluasi sedikit tentang proses pembelajaran daring yang kalian ikuti selama 1 minggu yang lalu. Yang pertama tentang presensi. Setiap anak itu wajib presensi atau mengisi daftar hadir setiap pelajaran. Berarti nanti jika ganti pelajaran, kalian wajib presensi lagi. 1 hari kalian ada berapa pelajaran? 4 misalnya. Berarti kalian nanti absennya 4 kali. Kalian wajib mengikuti proses pembelajaran, tidak boleh kemana-mana, ya. Harus standby, harus mengikuti arahan, perintah yang diperintahkan oleh guru mapel masing-masing. Dan jika kalian tidak absen, nanti di daftar hadir kalian ditulis tidak hadir atau tidak masuk. Jika kalian lebih dari 2 kali tidak masuk, maka orang tua kalian akan dipanggil di BK. Silahkan jika ada kesulitan dalam pembelajaran, ditanyakan guru mapel masing-masing. Misal saat kalian belajar agama, ya ditanyakan pada guru agama. Belajar matematika, kesulitan ditanyakan di guru matematika. Kalian bisa bertanya di kolom komentar classroom. Atau kalian bisa WhatsApp pribadi Bapak atau Ibu guru. Saat kalian WhatsApp pun kalian perlu memperhatikan etika saat menghubungi Bapak Ibu guru. Maupun lewat telepon, lewat SMS, lewat WhatsApp, atau lewat media sosial yang lainnya. Ini adalah etika murid menghubungi guru lewat via telepon, SMS, WA, atau media sosial. Yang pertama, kalian harus memperhatikan waktu. Tidak menghubungi pada waktu istirahat ataupun waktu beribadah. Tapi jika kalian mendesak harus menghubungi pada waktu itu, ya tidak apa-apa. Mengucapkan salam. Lalu perkenalkan diri kalian, nama dan dari kelas mana. Pilih penggunaan bahasa yang tepat, bahasa Indonesia yang sopan, tidak memakai kata ganti. Ini yang banyak terjadi kesalahan. Saat kalian WA Bapak Ibu guru, kalian selalu menyebutkan nama kalian itu dengan sebutan aku. Itu salah ya, nggak boleh. Kalian bisa menggantinya dengan kata saya. Pakai kata permohonan. Contohnya, mohon maaf Bu, saya mau bertanya. Lalu singkat dan jelas, to the point. Pesannya yang ingin disampaikan itu apa? Jelas. Berperilaku baik, dan yang terakhir yaitu ucapkanlah terima kasih. Setelah melihat tayangan tadi, kita tahu bahwa banyak sekali resiko yang dihadapi oleh tukang las atau welder. Resiko mata kita terkena sinar ultraviolet yang sangat
cerah tadi, yang sangat terang tadi, resiko tangan kita terkena percikan api. Maka dari itu, dalam menjalankan pekerjaan apapun, kita harus mengutamakan keselamatan kerja. Nah, tujuan kita belajar K3L di situ ada 6, silahkan dicatat tujuannya apa dan dipelajari dengan baik-baik. Sekarang yuk kita intip apa sih pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, keselamatan kerja atau safety. Namanya aja keselamatan, berarti suatu usaha untuk menciptakan keadaan lingkungan kerja yang aman dan tentunya bebas dari kecelakaan. Kesehatan kerja yaitu ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran yang bertujuan supaya pekerja memperoleh derajat pekerjaan setinggi-tingginya. Dapat disimpulkan K3 atau K3L adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya guna mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan, penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja itu sendiri. K3 atau K3L juga mempunyai undang-undang. Kamu dapat membacanya itu ada Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 2 dan Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1970. Tujuan K3 yang pertama, mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit. Di situ ada beberapa, silahkan kamu baca dan kamu pahami. Nah, contoh-contohnya K3 itu seperti ini loh. Penyediaan alat pelindung diri atau APD, penyediaan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, diadakan pelatihan keselamatan kerja, dibuatkan asuransi, dan fasilitas dan sarana kesehatan. Ini ada beberapa contoh kecelakaan kerja yang saya ambil dari internet. Yang pertama itu ada mas-mas tertimbun gundukan kardus. Yang kedua, jemarinya itu putus. Di situ juga ada kepala yang terjepit di suatu mesin. Di situ malah ada bapak-bapak terjepit di alat berat itu ya, rantai alat berat. Dan yang terakhir itu ada perempuan matanya sakit. Itu matanya terkena radiasi. Apakah kamu masih ingin mengalami kecelakaan kerja? Nah, jangan sampai terjadi di kamu dan jangan sampai terjadi di SMK Tunas Harapan. Penyebab kecelakaan ada 2 faktor. Yang pertama, kondisi tidak aman atau unsafe condition. Ada 3, saya kelompokkan menjadi 3. Lingkungan kerja, misal lantainya kotor, lantainya licin tidak dibersihkan, lantainya penuh dengan tumpahan oli, harusnya dibersihkan. Mesin, saat menggunakan mesin pelindungnya tidak digunakan atau tutup V-beltnya tidak ditutup. Material, penggunaan bahan-bahan yang berbahaya, contohnya seperti itu. Kondisi tidak aman, ada 3 di sini. Yang pertama, tidak tahu. Emang benar-benar kurangnya pengetahuan, kurangnya informasi, kurangnya pengalaman. Yang kedua, tidak mampu. Tidak mampu di sini yang dimaksud yaitu misal umurnya sudah tidak mumpuni, kesehatannya atau kondisi tubuhnya. Misal kalian kecapean tapi kalian tetap terus bekerja, itu juga dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Kalian menjadi tidak fokus. Yang terakhir, tidak mau. Tidak mau di sini artinya dablek, tidak mau menggunakan helm las saat mengelas. Harusnya memakai sarung tangan, dia tidak menggunakan. Heleh paling yura popo. 85% kecelakaan diakibatkan oleh tindakan yang tidak aman, yaitu oleh manusia itu sendiri, kesalahan manusianya sendiri. Berikut penyebab kecelakaan kerja dan macam-macam kecelakaan kerja. Silahkan ini nanti dibaca, ditulis, dicatat. Ini saya sudah menyampaikan secara singkat sekali, tolong dicatat ya. Karena ini tuh penting sekali, ini tuh dasar kalian untuk ya tadi. Kita belajar teori dulu, lalu kita belajar praktiknya.
Hmm. Hah? Jangan. Ah. Hah? Hmm. Ah. Jangan. Setelah kalian mencermati video tadi, silahkan kalian cari tahu di dalam video macam-macam kecelakaan kerja yang terjadi dan bagaimana cara mengatasi kecelakaan tersebut. Lalu kalian kerjakan di buku tugas PDTM. Setelah kalian kerjakan, nanti difoto lalu dikirim ke Google Drive. Linknya ada di Classroom.
Untuk tutorial pengiriman nanti saya juga berikan contoh tutorialnya di Classroom. Silahkan bisa dilihat tutorialnya, linknya ada di Classroom, dipahami, tugasnya dikerjakan. Saya tunggu sampai akhir pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.